Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Sifa Muslimah dengan acara Ngofad episode pertama. Do that one dance, baby. That one dance. Dalam episode pertama ini, kita akan membahas yang dalam-dalam nih teman-teman semuanya. Apa tuh yang dalam-dalam? Dalam acara Ngofad episode pertama ini, kita akan membahas mengenai kebermaknaan dalam sebuah kehidupan. Nah, apakah teman-teman bertanya-tanya nggak sih, apa itu makna dari sebuah kehidupan? Atau mungkin teman-teman sudah menemukan makna dari sebuah kehidupan tersebut? Atau lagi masa-masa mencari? Atau mungkin lagi masa-masa bingung-bingungnya dalam sebuah kehidupan? Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita gitu kan ya? Nah, jangan khawatir teman-teman, kita akan ngebahas tentang makna dari sebuah kehidupan di acara Ngofad episode pertama ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lebih dalam membahas mengenai makna dari sebuah kehidupan, kita akan flashback terlebih dahulu nih. Nah, coba teman-teman bayangkan masa-masa tersulit dalam kehidupan teman-teman. Masa-masa dimana teman-teman ngerasa ngejalanin hidup ini tuh kayak penderitaan aja. Atau mungkin teman-teman yang sedang melihat video ini sedang mengalami hal itu. Nah, di masa-masa sulit itu, apa sih yang teman-teman pikirkan? Apakah teman-teman bertanya-tanya, mengapa itu terjadi? Dan mengapa harus kita yang mengalaminya? Ya, bertanya-tanya aja gitu. Kenapa harus kita yang mengalaminya di antara manusia lainnya gitu ya? Kalau teman-teman sedang mengalami hal seperti itu sesuatu yang normal kok. Kebanyakan orang pasti bereaksi seperti itu ketika hidupnya dalam keadaan penderitaan. Nah, sama aja kok. Tapi ada loh yang membedakan. Apakah teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi atau tidak? Karena jika teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi, nah jawabannya itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan teman-teman. Tapi sebaliknya, jika teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka akan timbul pertanyaan baru, yaitu, buat apa sih kita hidup? Apakah kita hidup hanya untuk menanggung penderitaan aja? Atau hanya untuk mencicipi permasalahan-permasalahan saja? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan makna dari sebuah kehidupan meskipun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dan tentunya kita akan bahas ini dengan perspektif seorang ahli yang bukan cuma ahli dalam keilmuan saja, tetapi ia juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Ya, bisa dibilang parah banget sih. Ya, kita akan bahas ini dengan perspektif Viktor Frankl. Tonton terus ya video kali ini, jangan di skip. Sebelum kita menemukan makna dari sebuah kehidupan, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa itu Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang ahli psikoterapi yang berasal dari Wina, Austria, yang lahir pada tahun 1905. Pada saat itu, di Wina ada kasus yang sangat parah, yaitu tingginya angka bunuh diri pelajar pada saat pembagian nilai. Nah, pada saat itulah Frankl bikin proyek konseling gratis kepada pelajar tersebut dan akhirnya kasus tersebut tidak ada lagi. Setelahnya, karir Frankl di bidang konseling dan psikoterapi semakin melesat. Dalam prakteknya, Frankl telah menolong ribuan orang. Sampai akhirnya Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1942. Di tahun tersebut, Frankl dan keluarganya dikirim ke kamp konsentrasi oleh Nazi. Betapa kejamnya penyiksaan yang tengah dialami oleh orang-orang termasuk Frankl pada saat itu. Bahkan, setiap tahunnya ada orang yang dibunuh dan ada yang bunuh diri karena tidak sanggup menahan kekejamannya. Viktor Frankl dipenjara dan dipisahkan dengan keluarganya. Coba bayangin deh, Frankl udah banyak ngebantu orang, tapi ujung-ujungnya dia harus dipenjara juga. Ujung-ujungnya dia harus mengalami penderitaan juga. Coba kita ada di posisi Frankl pada saat itu. Meskipun kita sudah melakukan hal yang baik pun,
masih aja harus menerima penderitaan seperti itu. Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang kekejamannya Nazi, tapi kita akan mengambil pelajaran dari seorang Viktor Frankl, bagaimana dia bisa bertahan dan bebas dari penderitaan tersebut. Setelah menghadapi kekejaman di kamp konsentrasi Nazi dan dipisahkan dengan keluarganya, pada akhirnya tahun 1945, Frankl bebas dari penjara kamp konsentrasi Nazi. Namun, sendirian. Ayah, ibu, istri, dan anaknya meninggal di kamp konsentrasi Nazi. Setelah keluar di kamp konsentrasi Nazi, Frankl membuat sebuah buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Di dalam bukunya, ia menceritakan pengalamannya selama ada di penjara kamp konsentrasi Nazi dari sudut pandang keilmuan psikoterapi. Dalam bukunya, Frankl membedakan karakteristik antara orang-orang yang dapat bertahan pada saat itu dan orang-orang yang gugur. Coba tebak, mengapa ada orang yang mampu bertahan dalam penyiksaan kejam seperti itu? Apakah dia yang memiliki fisiknya yang paling kuat? Atau orang yang memiliki banyak uang? Nah, ternyata Frankl dan tahanan-tahanan lain yang mampu bertahan karena memiliki kemampuan untuk terus menemukan makna dari sebuah kehidupan. Makna hidup yaitu menggambarkan apa yang individu inginkan, apa yang individu itu cari, apa yang individu itu harapkan, sehingga akan muncul perilaku optimis, bahagia, murung, depresi, atau pesimis memandang kehidupan. Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang penting, dipandang benar, dan didambakan. Makna hidup memberikan nilai khusus serta dapat dijadikan tujuan hidup seseorang. Apabila kita berhasil menemukan makna hidup tersebut, maka kehidupannya menjadi berarti dan menimbulkan perasaan bahagia. Dengan terus mempunyai makna hidup, seseorang akan terus berjuang untuk melihat hari esok. Kalau menurut Frankl, seseorang yang mempunyai alasan untuk hidup, ia akan sanggup bertahan dalam keadaan apapun. Nah, dalam kasus Frankl sendiri, ia merasa punya tanggung jawab di dunia ini. Frankl merasa ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Juga ia merasa bisa berkontribusi lebih untuk dunia ini. Selain itu, Frankl berharap untuk dapat bertemu dan berkumpul bersama istri dan keluarganya. Nah, harapan-harapan inilah yang membuat Frankl bisa bertahan di tengah kekejaman yang dilakukan di kamp konsentrasi Menurut Nazi. Frankl, semua hal dapat dirampas dari manusia, kecuali kebebasannya menentukan sikap terhadap situasi yang dihadapi dengan caranya sendiri. Walaupun harapan Frankl untuk kembali berkumpul dengan istri dan keluarganya tidak bisa terpenuhi, tetapi dengan harapan inilah yang memberikan Frankl alasan untuk tetap bertahan menghadapi kekejaman sebagai tahanan di kamp konsentrasi Nazi. Kalau saja Frankl tidak berharap untuk bisa bertemu lagi dengan keluarganya dan tidak berharap untuk dapat berkontribusi lebih kepada dunia, terus kehilangan makna kehidupannya, tidak akan ada lagi tuh nama Viktor Frankl yang dikenal sekarang. Mungkin hanya tinggal namanya saja, nggak akan terkenal sekarang gitu. Nggak akan ada seorang Viktor Frankl sebagai salah satu survivor dari Holocaust dan juga ilmuwan psikoterapi terkemuka. Dia nggak bakalan tuh menulis buku Man's Search for Meaning yang telah terjual puluhan juta eksemplar dan diterjemahkan ke 24 bahasa. Dan nggak akan bisa juga nerbitin 30 buku lebih gitu ya. Nah, ngasih kuliah di 209 universitas di 5 benua dan dapat 29 gelar doktor kehormatan di berbagai universitas dunia. Wow kan? Dengan kita menemukan makna dari sebuah kehidupan, menjadikan Frankl sebagai orang ilmuwan psikoterapi terkemuka pada saat sekarang. Menurut Viktor Frankl, ia mengatakan bahwa faktor terbesar manusia untuk tetap hidup ialah makna hidup itu sendiri. Nah, jika kita lihat cerita di kamp konsentrasi Nazi tadi, tahanan-tahanan di sana itu tidak bisa mengubah kondisinya. Ya iyalah,
dipenjara dan diperlakukan kejam gitu, apanya yang bisa diubah gitu ya. Tapi menurut Frankl, meskipun kita tidak bisa mengubah kondisi kita sekarang, ada satu hal yang menjadi kewajiban kita dan bisa kita lakukan, yakni mengubah diri kita sendiri. Jadi, jika teman-teman sedang mengalami permasalahan-permasalahan rumit dalam kehidupan teman-teman, cobalah untuk mengubah diri kita sendiri. Karena jika mengubah keadaan, itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan yaitu mengubah diri kita sendiri. Jadikan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang sebagai jembatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya, episode 1 Ngofat ini berakhir di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut di episode selanjutnya. Ingat, you will never know if you never try. Saya Siva Muslimah, terima kasih.